Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali di dalam ahadits at-targhib wa at-tarhib, masih dalam anjuran mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Dari Abis bin Rabi'ah, dia berkata, Ra'aitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yuqabbilu al-hajar 'anil aswad. Aku telah melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mencium Hajarul Aswad. Wa yaqul, di saat dia mencium, Umar berkata, Inni la'alamu annaka hajarun la tadur wa la tanfa. Hai batu, aku tahu engkau ni batu, engkau tidak bisa kasih mudarat, tidak bisa juga kasih manfaat. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Andai kata aku tidak melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam menciummu, aku tidak mau menciummu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, dan hadis ini sahih. Hadis ini menjadi dasar para ulama kita. Hukum asal dalam beragama itu adalah haram kecuali ada dalil. Di sini Umar radhiyallahu anhu, dia tidak tahu hikmah kenapa harus cium Hajar Aswad, tetapi dia lihat praktik. Dia mengatakan, andai kata aku tidak melihat Nabi menciummu, aku tidak mau menciummu. Maka ibadah itu harus ada contoh, harus ada dalil dari Nabi SAW. Berbeda halnya dengan urusan dunia. Dan bayangkan, ini batu turun dari surga loh. Nggak bisa kasih manfaat, nggak bisa kasih mudarat. Apalagi yang dikeramatkan oleh manusia tanpa bukti dan tanpa dalil. Hanya cerita kali cerita yang tidak bersandar dan tidak bersambung. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kita pemahaman dalam agama, berittiba' dan mengikuti Nabi SAW. An Mujahid radhiyallahu anhu qala, dari Mujahid rahimahullah ta'ala, beliau berkata, Kunna ma'a Ibnu Umar radhiyallahu anhu rahimahullah fi safar. Kami bersama Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika musafir. Famarra bimakan. Tiba-tiba Ibnu Umar melewati suatu tempat. Fahada anhu. Lalu dia berpaling dari tempat tersebut. Fasu'ila lima fa'alta dhalik. Lalu Ibnu Umar ditanya, kenapa engkau lakukan hal yang seperti itu? Qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala hadza fa fa'altu. Aku telah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan yang seperti ini, maka aku pun ikut melakukannya. Hadis ini atau athar ini sahih. Ini menunjukkan betapa ittiba'nya para sahabat. Maka pantaslah mereka mendapatkan radhiyallahu anhu, predikat radhiyallahu anhu. Allah Azza wa Jalla meridhai mereka. Kenapa? Apa yang mereka lihat dari Nabi SAW, mereka langsung praktikkan. Mereka tidak bertanya, ini wajib hukumnya atau sunnah. Ketika ada dalil, ketika ada praktik dari Nabi SAW, mereka langsung praktikkan. Maka inilah dia sikap yang pantas kita contoh sebagai seorang muslim. Apa yang datang dari Nabi SAW dengan riwayat yang sahih, hendaklah kita ambil dia. Benar apa kata Allah Azza wa Jalla, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawakan oleh Rasul SAW ambil, dan apa yang dilarang maka tinggalkanlah. Niscaya kita akan beruntung. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Al-iqtisadu fi sunnati ahsanu minal ijtihadi fil bid'ati. Sederhana, tetapi sesuai dengan petunjuk Nabi SAW, sesuai dengan sunnah Nabi SAW, itu lebih baik ketimbang bersungguh-sungguh tetapi di dalam bid'ah. Demikian juga diungkapkan oleh sahabat yang lain. Athar ini diriwayatkan Imam Al-Hakim secara mauquf dan sanadnya sahih. Maka oleh karena itu amalan tidak akan ditinjau dari jumlahnya, tetapi amalan akan ditinjau dari kualitasnya. Itu sebabnya Nabi SAW mengatakan, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla yang dawam, yang terus menerus meskipun sedikit. Dan yang sedikit ini tentu ketika di atas sunnah Nabi SAW, di atas petunjuk mengikuti cara dan praktik Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala ala wa alam, walhamdulillahi rabbil alamin.